Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena main game, bermedia sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube, pemandangan inilah yang biasa mengisi hari-hari anak-anak dan remaja di era digital. Bahkan boleh dibilang belakangan ini aktivitas seperti ini menguasai sebagian besar waktu mereka. Dominasi internet, gadget, dan game mampu mengalahkan aktivitas anak-anak yang seharusnya dilakukan seperti belajar. Bicara game berarti bicara tentang ancaman bahaya dari aspek pemikiran yang berpengaruh terhadap perilaku. Pemikiran masyarakat, khususnya pemikiran anak-anak, akan dipengaruhi oleh apa yang ditontonnya. Kita juga menemukan permainan itu memiliki resiko yang menghasilkan adiksi atau kecanduan. Banyak anak-anak atau generasi muda yang susah mengontrol emosi atau boleh dibilang tantrum. Selain itu mereka juga sulit fokus ketika belajar, ketika menghafal, memahami sesuatu, tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Belum dari aspek fisik, penglihatan bermasalah, sering nyeri pada otot karena ada fungsi-fungsi yang terlalu berat dilakukan oleh otot atau saraf tertentu. Sedulur yang dirahmati Allah, mereka menjadi malas gerak atau mager. Tidak ada keinginan bersosialisasi dengan dunia nyata, kualitas tidurnya sering terganggu, sering insomnia, tubuhnya menjadi gampang lelah, muncul macam-macam penyakit berbahaya. Dampak game online sudah sampai pada tingkat meresahkan dan berbahaya, seperti melakukan pemalakan atau bahkan tega membunuh orang tuanya sendiri karena dipicu tuntutan game. Ada banyak kasus bullying, kasus perdagangan anak, pelecehan seksual, pornografi terjadi berawal dari game online. Belum lagi kita bicara tentang kerugian-kerugian materi yang harus dikeluarkan ketika mereka kecanduan game online karena dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Para orang tua yang dirahmati Allah, untuk bisa menjaga anak-anak dari pengaruh buruk game, dibutuhkan kebijakan yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan hakiki, yaitu kemaslahatan yang diafirmasi oleh syariah. Yang maslahat menuntut syariah itu pasti akan menjaga anak-anak kita, generasi kita. Yang mudorot menurut syariah tidak boleh dikembangkan apapun jenisnya dan berapapun banyaknya keuntungan secara materi yang akan diperoleh tentu tidak boleh didekati. Negara akan benar-benar hadir untuk menjamin perlindungan bagi generasi. Cara penanganan Islam agar anak-anak terselamatkan dari game yang membahayakan. Pertama, Islam tidak anti teknologi. Islam tidak melarang game karena hukum asal game online itu mubah. Tetapi kemubahan itu bisa menjadi haram manakala game online itu muncul begitu menjamur dan membuat orang tua serta hamba-hamba Allah di dalam negara tersebut tidak bisa mengendalikan diri sehingga terlena melalaikan kewajibannya. Selain itu, ketika di dalam game online ada unsur kemaksiatan atau unsur kekerasan, maka bisa mendorong aktivitas kriminal maupun kejahatan, yakni pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat. Islam yang direpresentasikan oleh negara memahami betul bahwa teknologi tidak bebas kepentingan. Boleh jadi teknologi pada awalnya adalah satu hasil dari sains yang bebas nilai, tetapi
Siapa yang pertama mengembangkan dan yang menciptakan sistem penyebaran dan penggunaannya secara luas, maka pasti mereka juga punya kepentingan. Ketika hari ini teknologi digital termasuk teknologi pengembangan game online dikuasai oleh mereka yang kapitalistik, maka teknologi seperti ini tidak lagi bebas kepentingan. Mereka pasti akan mengorbankan kepentingan perlindungan terhadap anak, kepentingan pelaksanaan hukum syariat. Pada saat pengembangannya diserahkan kepada swasta atau dibiarkan dikuasai oleh negara-negara yang berorientasi dan berdasarkan kapitalis, mereka pasti akan menabrak ketentuan syariat. Disinilah Islam benar-benar memahami teknologi itu tidak bebas kepentingan, sehingga negara, yakni pemerintah, diperintahkan untuk memastikan kepentingan pengembangan teknologi, termasuk kepentingan kebolehan adanya game itu adalah kepentingan yang tidak melanggar ketentuan syariat. Yang tidak melanggar ketentuan syariat pasti juga akan memberikan kemaslahatan kepada manusia dan alam semesta, bukan hanya muslim. Ini hal yang harus kita pahami bersama. Kedua, negara punya kewajiban untuk mengatur dan mengontrol industri game. Negara melakukan proteksi penuh untuk mewujudkan generasi unggul dan bertakwa, yakni tidak boleh ada konten-konten game atau tayangan atau media yang mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan, dan kejahatan. Pemanfaatan teknologi itu akan didahului dengan edukasi yang sangat masif. Rakyat tidak diberikan sarana untuk mengakses teknologi sebelum edukasi selesai diberikan. Edukasi bahkan bukan hanya diberikan di awal, tetapi akan terus-menerus diberikan secara simultan pada saat akses pada teknologi digital itu sudah dibuka oleh negara, ketika negara juga sudah melihat ada kesiapan dari umat. Ketiga, negara punya kewajiban menegakkan hukum secara tegas. Islam memberikan sanksi kepada siapapun, baik swasta, korporasi, ataupun individu. Bahkan sanksi juga akan diberikan kepada pihak di luar negeri, yakni dunia internasional ataupun negara-negara lain ketika ada pelaksanaan aktivitas pengembangan industri digital ini, termasuk pengembangan game yang menghasilkan kerusakan. Sanksi itu bisa berupa takzir, atau artinya ketentuan sanksi berdasarkan wewenang khalifah, dan sanksi tersebut harus dipertimbangkan memberi efek jera bagi pelaku pelanggar syariat. Kita akan punya harapan karena negara bergerak dari sektor hulu sampai hilir untuk melindungi rakyat, melindungi masyarakat, dan memproteksi tumbuh kembang generasi agar tidak dibajak potensinya oleh pengembang industri game yang membuat mereka kecanduan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang merusak diri mereka dan masyarakatnya. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komen pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.